Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Mahdinian Sri Sultani dan teman saya Putri Sarining Mulyani akan mempresentasikan hasil observasi kami di Lembaga RA Bahrul Ulum. Nah, dimulai dari sejarah Lembaga RA Bahrul Ulum. Awal mula berdirinya lembaga ini yaitu pada tahun 2005. Sebelum menjadi RA Bahrul Ulum, bangunan yang sekarang ditempati dulunya sempat digunakan sebagai tempat kursus bahasa Inggris dan pernah juga menjadi tempat TPQ. Nah, setelah itu barulah menjadi RA Bahrul Ulum dan juga dimultifungsikan sebagai TPQ Bahrul Ulum. Selanjutnya yaitu letak dan keadaan di Lembaga RA Bahrul Ulum. Nah, letak Lembaga RA Bahrul Ulum berlokasi di Batu 18 Kijang, Gang Perkutut, RT 02 RW 02. Nah, kemudian keadaan di Lembaga RA Bahrul Ulum sudah cukup baik sebagai wilayah edukasi yang sangat kondusif dengan bangunan yang terdiri dari 3 ruang untuk ruang kelas RAA, ruang kelas RAB, dan ruang guru dan staf, serta memiliki halaman yang cukup luas sebagai arena bermain dan berkreasi anak-anak. Suasananya kondusif dalam artian baik dan mendukung sebagai tempat belajar yang nyaman dan aman. Adapun proses pembelajaran yang dilaksanakan di Lembaga RA Bahrul Ulum menggunakan sistem berkelompok. Nah, pengelompokan peserta didik RA Bahrul Ulum terdiri dari 2 ruang belajar, yaitu kelas A untuk anak yang berusia 4-5 tahun, kelas B untuk anak yang berusia 5-6 tahun. Nah, program unggulan yang dijalankan oleh Lembaga RA Bahrul Ulum yaitu program tahfidz surah pendek. Selanjutnya yaitu kegiatan operasional RA Bahrul Ulum. Nah, untuk kegiatan peserta didik berdasarkan hasil observasi kami, untuk peserta didik memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari. Peserta didik datang sebelum jam masuk dengan diantar oleh keluarganya. Nah, peserta didik kemudian menyetor hafalan surah-surah pendek yang sudah mereka hafalkan sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan pada jam istirahat, peserta didik bermain di luar dengan alat permainan outdoor. Kegiatan pembelajaran berakhir sekitar pukul 10:30. Nah, kemudian untuk sore harinya, peserta didik melakukan kegiatan TPQ dengan ruang kelas yang sesuai dengan pengelompokan. Kemudian adapun kegiatan guru yang mengajar di Lembaga RA Bahrul Ulum. Nah, guru yang mengajar di lembaga ini terdiri dari 6 guru. Guru membersihkan dan menata ruang kelas, kemudian baru memulai pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran selesai, guru merapikan alat-alat yang digunakan dan membersihkan ruang kelas, kemudian berdiskusi dengan guru lainnya di ruang kantor, baru kemudian pulang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan di Lembaga Rodatul Atfal Bahrul Ulum. Nah, kurikulum yang digunakan di Rodatul Atfal Bahrul Ulum yaitu kurikulum baru 2013, di mana kurikulum tahun 2013 ini sesuai dengan standar pencapaian perkembangan di Rodatul Atfal, yang berisi perkembangan agama dan moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan seni. Kemudian ada pengelolaan administrasi. Nah, dalam proses pengelolaan administrasi, Lembaga Rodatul Atfal Bahrul Ulum ini mempunyai bendahara dan sekretaris, di mana mereka memiliki wewenang untuk menyelesaikan semua yang berhubungan dengan administrasi sekolah.
dan setiap bulannya selalu ada laporan mengenai administrasi lembaga Rodotul Atfal Bahrul Ulum ini. Nah, kemudian dana yang digunakan untuk kesejahteraan guru yang mengajar dan peserta didik itu diambil dari pembayaran infak, sodakoh, dan dana dari orang tua murid. Dukungan masyarakat sekitar. Rodotul Atfal Bahrul Ulum ini berada di sekitar pemukiman warga. Nah, jadi dukungan dari masyarakat sekitar itu sangat baik dan dapat mengkondisikan bahwa ada proses pembelajaran di lingkungannya. Untuk perumahan yang di sekitar Rodotul Atfal Bahrul Ulum ini, mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Rodotul Atfal Bahrul Ulum. Banyak juga dari wilayah yang lumayan jauh seperti dari Korindo dan Batu 13. Dan setiap tahunnya itu jumlah peserta didik terus meningkat. Kemudian ada peralatan edukatif yang digunakan dalam lembaga Rodotul Atfal Bahrul Ulum ini. Peralatan edukatif yang digunakan untuk proses pembelajaran diantaranya yaitu papan titian, tangga pelangi, permainan dokter, permainan alat masak, permainan tukang, permainan montir, permainan musik, prosotan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memberikan edukatif kepada peserta didik. Kemudian untuk pendaftaran calon peserta didik di lembaga Rodotul Atfal Bahrul Ulum ini, pendaftaran calon peserta didik itu sesuai dengan bulan yang sudah ditentukan di akhir semester genap. Biasanya ketika sudah mendekati tahun ajaran baru, penyebaran informasi mengenai pendaftaran calon peserta didik itu dilakukan dengan memasang spanduk, dan mereka sebelumnya sudah banyak yang mulai mendaftar. Syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh lembaga Rodotul Atfal Bahrul Ulum ini sebagai berikut, yaitu membayar uang pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan fotokopi akte kelahiran. Kemudian jika berusia minimal 4 tahun itu untuk kelompok A, dan berusia minimal 5 tahun itu untuk kelompok B. Sekian presentasi hasil observasi kami di lembaga RA Bahrul Ulum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.